Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya, dan senang rasanya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat ini dalam program Sakinah, sarapan ki dengan nasihat, dan dalam program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Al-Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala. Dan Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, maka mari kita menyapanya. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kata ini teman baru sehari ini ya. Alhamdulillah. Gimana kabar ta ini? Alhamdulillah Ustaz. Tahu. Terlalu tegang ini. Alhamdulillah. Lanjut. Baik. Bagi ikhwan yang hadir secara langsung dan teman-teman santri yang ingin bertanya, boleh menggunakan mic yang telah disediakan oleh panitia. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online, boleh memberikan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBimaOfficial. Baik, kami persilahkan kesempatan pertama bagi ikhwan yang hadir secara langsung. Silakan Pak. Bismillah. Ustadz, kebetulan ada keluarga yang meninggal. Jadi kebetulan saya mau tanya tentang sunnah-sunnah kita terhadap mayit dalam kondisi mayit ini belum dimandikan. Jadi kita pergi melayat, sunnahnya apa yang kita lakukan di sana? Apa kita mengaji atau apa sebelum mayat ini dimandikan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kalau kita melihat saat Nabi SAW berkunjung kepada saat meninggalnya Abu Salamah, maka terlihat yang beliau lakukan adalah kalau matanya belum tertutup, ditutupkan matanya. Kemudian mendoakannya. Karena Nabi berkata, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Dan intinya belum mendoakan mayat. Kemudian menasihatkan yang tinggal mati. Itu lebih bilang takziah. Menasihatkan untuk yang ditinggal mati, beliau diantaranya beliau berkata, ya, la tad'u ala anfusikum. Jangan mendoakan keburukan kepada diri kalian. Jika mereka mulai berkata-kata dengan kata-kata yang tidak bagus. Karena waktu itu ketika ditahu Abu Salamah meninggal, mulai bersuara keluarganya. Maka Nabi menasihati untuk tidak berkata kecuali yang baik. Iya, untuk tidak berkata kecuali yang baik. Itu yang dilakukan oleh Nabi saat itu. Mengingatkan keluarga dan mendoakan yang ditinggal mati. Mendoakan juga yang meninggal. Wallahualam. Jadi tidak ada mengaji itu Ustaz, baca Al-Quran itu? Tidak ada, karena baca Quran itu tidak ada penukilan dari Nabi dan para sahabat. Mereka membacakan Quran orang yang telah meninggal. Tidak ada penukilan dari Nabi, karena banyak orang meninggal di masa Nabi dari kalangan sahabat. Dan ketika Nabi meninggal, tidak ada sahabat yang membacakan Quran atasnya. Demikian pula para sahabat setelahnya. Wallahualam. Jazakallah. Silakan. Ustaz, saya mau bertanya tentang suatu pernyataan Ustaz, ada yang mengatakan bahwasanya tatkala seorang itu melakukan maulid,
maka dia tetap ahlus sunnah Ustaz. Dikarenakan bid'ah yang dia lakukan itu adalah bid'ah furu'iyah bukan usuliyah. Bagaimana itu Ustaz? Nabi pertama, kenapa bisa, dari mana sisi pembedaannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah tegas menyatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu kan sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Pakai kata kul. Kul min siyag al-am. Kul itu termasuk ya lafaz yang dipakai untuk bermakna umum. Untuk bermakna umum. Bahkan ini termasuk ablak, sesuatu yang paling tinggi dalam menyatakan keumuman. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Furu ataupun usul. Bid'ah, Nabi tidak membedakan. Ini saya sangat takut sebenarnya ini, karena di masa generasi terbaik tidak membedakan antara furu dan usul. Yang memunculkan furu dan usul ini ketika ilmu usul fikih itu dicampuri oleh ilmu kalam, ilmu filsafat. Yang dibawakan yang terpengaruh tentunya padanya orang-orang Mu'tazilah, demikian pula orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah yang membedakan antara furu dan usul. Antara furu dan usul. Bahkan jelas di usul fikih bagi orang yang terpengaruh dengan itu bahwa kullu mujtahid ya fil furu' musib. Semua orang yang berijtihad dalam masalah furu' benar. Jangan-jangan itu yang saya sangat khawatir bahwa dalam hal itu ada keyakinan yang mendasar sehingga muncul itu yang membedakan bid'ah maulid tidak keluar dari ahli sunnah sama bid'ah lain dengan pernyataan, dengan mengatakan bahwa itu kan bid'ah di furu, bukan bid'ah di usul. Sementara Nabi bilang kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Dan dipastikan bid'ah maulid itu tidak berada di atas apa yang Nabi pegang. Sementara Nabi SAW bersabda ketika belum menjelaskan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 70 ya 3 golongan, Nabi bilang kulluha finnar, semuanya diancam dengan neraka, pakai kata kul. Semuanya diancam dari neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Ketika ditanyakan kepada beliau siapa mereka, maka kata Nabi, man kana ala mithl ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada di atas apa yang saya pegang dan para sahabatku. Berarti kan diancam tidak selamat. Yang tidak berpegang seperti yang Nabi pegang dan para sahabat. Dan Nabi tentunya tidak maulid. Para sahabat tentunya tidak maulid. Berarti dia diancam dengan neraka, masuk di kata kul. Iya. Kenapa kita bisa membedakan antara furu dan usul? Atau apakah kita adalah orang murji'ah? Karena orang murji'ah lah yang membedakan antara bid'ah amalan dan bid'ah keyakinan. Kalau bid'ah orang murji'ah memang tidak memasukkan amalan dari iman. Sehingga tidak berbahaya maksiat. Tidak berbahaya amalan yang tidak sesuai dengan aturan Nabi. Karena dia berpendapat bahwa yang penting iman dengan hati. Jangan-jangan yang pernyataan itu adalah orang murji'ah. Kan itu bahaya. Itu adalah berbahaya. Enggak. Kita mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat. Di furu ataupun usul. Perbedaannya adalah bukan keluar dari sunnah atau tidak. Tapi perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama kita, ini bid'ah kafir atau tidak. Jadi perbedaan dalam menilai adalah bid'ah amalan itu tidak mengkafirkan.
Sementara bid'ah keyakinan itu mengkafirkan. Misalnya contoh bid'ah amalan mereka katakan maulid. Itu bid'ah amaliyah. Itu tidak mengkafirkan. Adapun keluar dari ahli sunnah, semua pelaku bid'ah bukan ahli sunnah. Semua pelaku bid'ah bukan dari sunnah. Karena ahli sunnah adalah orang yang berpegang dengan yang Nabi pegang dan para sahabat. Wallahualam. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada? Silakan. Tes, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Afwan, saya seorang mahasiswa, tapi beberapa waktu ini saya rasa semua yang disampaikan oleh dosen-dosen saya susah untuk memahami. Apakah ada amalan-amalan yang bisa saya lakukan untuk kembali bisa memahaminya dengan mudah? Itu saja. Wallahualam itu sebenarnya kalau masalah memahami, saya kalau masalah dunia Pak enggak paham. Maksudnya ilmu dunia ya kurang paham saya Pak. Kalau masalah agama saya bisa katakan mungkin kita kurang mendengar, enggak hadir hati. Hadir badan tidak hadir hati. Tidak pasang pendengaran. Kan kalau masalah penyampaian itu kan, kalau kita mendengar, hati hadir, dan kita melihat, bisa kita paham. Bisa kita paham. Tapi kalau masalah agama begitu, saya wallahualam kalau masalah dunia, wallahualam tidak tahu Pak. Barakallahu fiik. Bismillah, langsung saja Ustadz. Apakah ketika kita bersafar bertepatan dengan hari Jumat, apakah sebaiknya bisa kita ikut sholat Jumat, kemudian dengan niat sholat duhur qasar, kemudian setelahnya itu kita bangkit kembali dengan sholat qasar. Apakah bisa seperti itu Ustaz? Ibnu Umar menukil, beliau telah safar bersama Nabi. Kita dengar ya Pak? Atau Dengar Ustaz. sibuk dengan mic? Dengar Ustaz. Baik. Ibnu Umar berkata, saya telah safar bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman. Mereka tidak pernah melakukan Jumat. Begitu Pak. Kalau safar, Nabi tidak pernah Jumatan. Kalau safar, Abu Bakar tidak pernah Jumatan. Kalau safar, Umar tidak pernah Jumat. Uthman kalau safar tidak pernah Jumat Pak. Itu jawabannya. Iya, karena pernah kejadian Ustaz, pas safar di hari Jumat, saya lewatkan dulu. Tapi mungkin banyak yang melihat kita di tempat lain, kenapa ini orang enggak sholat Jumat. Makanya kesalahan dari kita, jangan salahkan tuntunan Nabi. Kenapa kita mampir, kita tidak wajib Jumat. Jadi kesalahan tak itu melahirkan kesalahan. Dan melahirkan tuduhan orang. Kenapa ini Pak Jenggot tidak sholat? Nah putih lagi jenggotnya Ustaz. Kenapa tidak sholat? Jadi kesalahan itu akan melahirkan kesalahan Pak. Dan kesalahan itu melahirkan tuduhan orang. Seharusnya kalau Jumat kita tidak singgah. Kan kita bisa jamak takhir. Atau tunggu orang selesai Jumatan nanti. Baru singgah di masjid yang sudah selesai Jumat. Kita tidak bisa di sini. Ketika kita menyelisih Nabi, akan melahirkan hal yang tidak bagus. Karena Nabi tidak pernah Jumat ketika safar. Kejadiannya Ustaz waktu kebetulan hendak menyeberang lautan.
Nah, kemudian kita pas di pelabuhan. Jadi entah kita mau di mana. Pada saat itu pas bertepatan dengan hari Jumat. Cuman itu kejadiannya. Tidak apa-apa. Kalau begitu, kita nggak usah masuk masjid. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tidak masuk masjid, orang berkata ngomong, ya doakan saja hidayah. Itu karena dia tidak tahu kalau musafir tidak wajib Jumat. Kan begitu Pak. Intinya saya tidak akan bukakan untuk kita sesuatu yang membuat kita nanti setelah itu muncul pertanyaan tak. Boleh nggak saya kosor asar? Nah sementara ini asar itu dengan duhur. Ini kan pertanyaan-pertanyaan muncul. Boleh nggak kosor asar dengan Jumat? Kenapa itu muncul? Karena kita menyelisih Nabi. Coba kita tidak Jumatan. Karena Nabi tidak pernah Jumatan. Kalau safar. Yang pertanyaan saya tadi sebenarnya Ustadz, ketika sholat Jumat dengan niat duhur. Saya paham Pak. Iya. Saya paham sekali pertanyaannya Bapak. Makanya saya potong dari awal. Karena gini Pak, ketika saya jawab Nabi tidak pernah Jumatan, kenapa kita pergi ikut sholat duhur di orang Jumatan? Saya paham Pak, cuman Bapak tidak terlalu perhatikan itu buah dari jawaban. Jadi gini Pak, ketika saya bilang, mohon maaf ini Pak, yes. Nabi tidak pernah Jumatan kalau safar. Abu Bakar tidak pernah Jumat kalau safar. Umar tidak pernah Jumat kalau safar. Uthman tidak pernah Jumatan kalau safar. Apakah kita setelah itu bilang akan masuk Jumat? Jawab Ki. Sebenarnya saya tidak ikut sholat Jumat, Ustaz. Saya cuma bilang apakah bisa. Saya cuma bilang apakah bisa. Iya, sekarang Pak. Masya Allah. Ini jawaban Pak. Kenapa masih kita bilang apakah bisa? Sementara Nabi itu tidak lakukan. Kenapa ini muncul pertanyaan tak? Saya sudah jawab daripada gini Pak. Daripada saya jawab begini. Mohon maaf ini Pak. Daripada saya jawab tidak bisa. Akhirnya kita tanya lagi, apa dalilnya? Saya tanya dari nol, dari awal. Nabi tidak pernah. Apakah muncul lagi itu pertanyaan, apakah bisa? Siapa panutan tak Pak? Siapa panutan tak dalam safar? Saya coba kebetulan waktu itu. Tidak ada, ini Pak, terlalu panjang kita Pak. Kita ini dari tadi mengganti-ganti di pertanyaan tak. Setelah itu kita terakhir bilang, saya cuma bilang, apakah bisa saya ikut Jumatan? Saya bilang Nabi tidak ikut. Berarti jawabannya sudah jelas Pak, jangan keikut. Iya, Ustaz. Kan selesai masalah Pak toh? Atau masih ada sesuatu? Kan saya potong kita dengan dalil supaya setelah itu kita bilang begini, oh berarti tidak bisa, karena Nabi tidak lakukan. Iya. Setelah itu lagi tadi kita kembangkan. Nanti orang bilang begini, kenapa kita perhatikan bilangnya orang? Dan saya bilang juga, itu orang ngomong karena kita menyelisih Nabi. Kan begitu sih sebenarnya Pak. Iya Ustaz. Iya. Jadi saya tutup perdebatan sebenarnya dari awal. Iya, karena kan sebenarnya bukan kita orang pertama yang bertanya ini sama saya. Cuman ketika saya jawab yang lain, kadang orang muncul lagi pertanyaannya. Maka saya langsung tutup dengan awal. Ibnu Umar berkata, saya sapa dengan Nabi tidak pernah Jumatan. Berarti tidak ada pertanyaan, apakah bisa? Tidak ada karena Nabi tidak pernah Jumatan Pak. Hah? Kita paham sini dan naik. Iya. Jadi sudah ya. baik. Jadi nanti kalau kita safar apakah bisa? Enggak Pak. Enggak usah ikut. Paham Pak? Mohon maaf ini saya keras-keras gini. Iya Ustaz. Ya. Baik. Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Kita bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Bismillah. Apabila hujan, maka boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Pertanyaan ana, apakah di sini yang dimaksud hujan deras atau bahkan gerimis termasuk di dalamnya? Hujan, semua yang dikatakan hujan masuk.
mau deras ataupun gerimis, yang penting dikatakan hujan. Kapan hujan, maka itu adalah udzur untuk tidak ke masjid. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Selanjutnya, bismillah. Ustadz izin bertanya. Apa hukum gadai emas di pegadaian dengan membayar sejumlah bunga pada rentan waktu tertentu? Apakah membayar bunga itu yang termasuk memakan riba? Ya riba. Menggadai dengan akad ada tambahan nilai pembayaran riba. Karena kaidahnya kullu qardin jarra manfaatin fa riba. Setiap gadaian yang ada manfaat di belakangnya dalam akad ya, dalam akad. Ya ada manfaat di belakangnya, tambahan 1.000, tambahan 2.000, maka riba. Riba qard, karena riba itu ada 3. Riba nasi'ah, riba fadl, riba qard. Ini riba qard, riba yang lahir dari utang piutang. Riba yang lahir dari utang piutang. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Selanjutnya, bismillah. Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang yang berkata tentang bahwa ini kan cuma sunnah, tidak mengapa kalau tidak dikerjakan? Ini berarti tidak paham sunnah. Ucapan seperti itu mubah. Ucapan yang pada perkara yang hukumnya mubah. Karena hukum ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ucapan yang tadi dikatakan oleh penanya itu ucapan pada hukum yang mubah. Jadi kalau mubah tidak apa-apa ditinggalkan, tidak apa-apa dilakukan karena perkara yang mubah. Bukan yang sunnah. Kalau yang sunnah itu beda nilainya. Sunnah itu pengertiannya adalah ma'amarahu bihi syari' la ala sabilil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak wajib. Berarti dia diperintahkan oleh syariat. Tidak bisa kita bilang tidak apa-apa ditinggalkan. Kan sunnah. Ini perintah syariat. Bukan tidak apa-apa ditinggalkan. Kamu lakukan. Boleh ditinggalkan kalau kamu tidak mampu. Kalau kamu tinggalkan karena kamu tidak mampu, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena sunnah adalah perintah syariat. Ini mirip dengan pengertian wajib. Cuman wajib itu berdosa kalau ditinggalkan. Sama-sama diperintahkan oleh Allah. Cuman bedanya ditinggalkan berdosa kalau wajib. Kalau sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Rata-rata orang mendudukan perkara sunnah itu kemubah. Yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Bukan. Mubahlah yang tidak ada. Pengertian mubah ya. Dari perkataan tadi. Itu cocok dengan pengertian mubah. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun bidati. Mubah itu apa yang tidak terkait dengan perintah dan tidak terkait dengan larangan pada zatnya. Zat yang mubah tidak terikat dengan larangan, tidak terikat dengan perintah. Tidak dilarang, tidak diperintah. Itulah mubah. Kalau wajib, diperintah secara wajib. Sunnah diperintah secara sunnah. Itu harus dipahami. Jangan sampai kita mendudukan sunnah ke mubah. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada ikhwan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Terkait dengan zakat kambing. Kambing yang dikandangkan, diambilkan makanan dan ditanam khusus makanannya. Bagaimana aturannya? Dikasih di kandang atau disuruh makan sendiri? Dikandangkan, malah ditanamkan rumput dan diambilkan oleh karyawan. Oh baik Pak. Jadi bukan ditanami rumput terus dia makan sendiri ya? Bukan Ustaz. Bukan. Diambilkan. Cuman dia dikandangkan. Siap. Berarti ini kambing untuk apa Pak? Kambing perah. Oh air susunya? Siap. Baik. Untuk kambing, kata Nabi SAW, Fisa imatil gonam zakah. Pada kambing yang digembala, itu zakat. Berarti dipahami darinya, mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikannya. Kalau tidak digembala, tidak ada zakat. Iya, jadi kalau kita kandangkan, tidak pernah kasih makan di luar, tidak dikasih makan di luar, tidak digembala. Biasa sekali-sekali
biar olahraga, biasa ada begitu. Sekali-sekali tidak dihukum, Pak. Yang kebanyakan keadaannya. Jadi itu tidak ada zakat pada kambingnya. Tidak ada. Cuman dia ada zakat di perdagangannya. Makanya saya tanya tadi, untuk apa berarti dikasih makan itu, kambing itu? Kalau hanya penggemukan kemudian dijual, berarti zakat perdagangan. Kalau air susunya berarti zakat perdagangan, tapi air susunya. Nah, kalau itu beda, Pak. Kenapa harus kita bedakan? Karena beda zakatnya. Kalau kambing gembalaan, maka setiap dapat nilai 40 ekor, itu sudah wajib zakat 1 ekor. Sampai 120 1 ekor. Kapan 121 ke atas? 2 ekor. 2 ekor. Itu kalau kambingnya yang kita gembala. Iya, tapi kalau ini tidak digembala, maka masuk di kambing perdagangan. Perdagangan nilainya sama dengan rupiah, bukan hitung kambing, tapi hitung nisab yang tersimpan setahun. Misalnya hasilnya ini sekarang adalah dalam setahun, dalam sebulan ada misalnya 10 juta. Kalau tersimpan ini 10 juta setahun, ada zakatnya. Ada zakatnya. Zakatnya adalah 1/40. Itu bedanya dengan yang kambing. Kalau kambing 1 ekor. Kalau ini zakatnya nilainya. Dari nilai itu 1/40. Bagi 40 hasilnya zakat. Begitu, Pak. Jazakallah. Kasih Ustaz. Masya Allah, kambing saya dikasih olahraga. Wah, sudah mulai ini ya. Sudah mulai sedikit ya. Alhamdulillah. Dari tadi tegang. Iya. Masih ada teman-teman? Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah. Amin. Afwan Ustaz izin bertanya, mungkin ada 3 pertanyaan, yang 2 saling berkait dan satunya berbeda. Afwan Ustaz izin, apakah ada tuntunan dalam syariat terkait ketika kita akan bersafar, misalnya mendapati sholat waktu duhur, tapi kita akan bersafar sebelum sholat asar Ustaz. Jadi dalam hitungan bahwa kami akan safar hingga waktu asar Ustaz. Apakah boleh pada saat kita sholat duhur langsung mengqashar sholat asar atau tidak? Baik, safarnya setelah sholat duhur berangkat. Iya Ustaz. Baik, dalam hadits Anas, Nabi SAW kalau safar setelah masa waktu, maka belum majukan waktu setelahnya. Jadi belum sholat duhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat. Kalau belum berangkat, tetap boleh jamak, tidak boleh qashar. Jadi dalam hadis Anas begitu. Dalam hadis Anas juga dikatakan, Nabi kalau safarnya sebelum masuk waktu, misalnya beliau safar jam 11, maka beliau akan akhirkan duhur ke waktu asar. Dengan sholat 2 duhur, 2 asar. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Sudah jamak qashar. Itu yang dituntunkan. Wallahualam. Ya, afwan Ustaz, syukran atas jawabannya. Kemudian yang kedua Ustaz, apabila kita telah melakukan jamak qashar sholat Ustaz, misal pada saat kita menjalankan sholat duhur, kemudian kita dalam keadaan safar, kemudian kita jamak dengan asar, ternyata kita sampai sebelum asar, kemudian mendengar azan asar, apakah tetap wajib bagi kita sholat asar atau tidak Ustaz? Tidak, kan kita sudah sholat. Jadi dengan kita sudah sholat itu namanya, intinya definisinya ketika sesuatu dikatakan sah, maka pertama sekali adalah bariat bihid dimmah. Bebas tanggung jawab tak. Bebas kewajiban tak. Dalam ibadah ketika dikatakan sah, maka sudah bebas kewajiban. Jadi ketika tadi kita safar, sholat, jamak qashar, sampai di rumah adzan asar, sudah bebas tanggung jawab tak waktu di jamak qashar. Tidak wajib lagi kita hadir sholat asar. Begitu. Wallahualam. Sekarang Ustaz yang terakhir Ustaz, bagaimana batasan kita terhadap saudara kita sendiri, saudara sesama muslim, entah itu kita karena sayang kepada dia. Ada sebuah ungkapan yang
biasa kami dengar, lebih baik saya paksa kau masuk surga, maksudnya paksa kau dalam kebaikan dibanding saya hanya membiarkanmu dalam kesesatan. Entah itu dalam, maksudnya kalau yang saya tanggap dari kalimat ini bahwa kita boleh keras, maksudnya dalam tanda kutip, apakah boleh atau tidak, Ustaz? Tidak mutlak begitu. Tidak bisa. Kan ini kan kalau ada orang melakukan pelanggaran, misalnya kita berlaku amar ma'ruf nahi mungkar, cegah dengan tangan, lisan, kalau tidak mampu juga dengan hati. Sama juga dalam mengajak orang kepada kebaikan. Iya, sama juga mengajak orang kepada kebaikan. Tugas kita adalah menyampaikan. Kalau dilakukan, alhamdulillah. Kalau tidak dilakukan, ya doakan hidayah. Iya, tidak ada kewajiban kita untuk memaksanya. Tidak ada kewajiban kita untuk memaksanya. Wallahualam. Syukran, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Masih ada? Silakan. Cek. Bismillah, Afwan Ustaz. Pertanyaan titipan. Apakah kita bisa sebelum berangkat umrah, satu hari sebelumnya di Indonesia kita ini cukur? Apakah bisa, Ustaz? Bebas sih saudara. Iya, tidak ada aturan tidak boleh cukur kalau pergi umrah. Iya, kan tidak ada hukum sebelum ihram, tidak ada hukum. Kita itu ada hukum umrah kalau sudah berihram. Kalau sudah berihram. Iya. Misalnya bahkan kita di Madinah, kita mau cukur, tidak ada masalah. Yang tidak boleh cukur itu kalau kita sudah bilang labbaika umrah. Tidak boleh lagi dicukur. Tidak boleh potong kuku. Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Kan itu hukum setelah berihram. Adapun setelah itu bebas. Kita tidak ada hukum, tidak ada hubungannya dengan larangan-larangan dalam berihram. Wallahualam. Satu lagi, Ustaz. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Kalau misalnya ada kejadian yang lagi viral begitu, terus kita update story bahwa ahlus sunnah itu harusnya begini. Nah, terus dilihat nanti sama teman-teman, dan teman-temanku saya itu 90% kalau bukan ahli bidah itu orang awam. Jadi bagaimana itu, Ustaz? Kalau kita post begitu, kayak dibilang ini kak saya sekarang begini keadaan kayak salafi kak sekarang. Apakah boleh, Ustaz? Kayak petantang-petenteng, Ustaz. Alhamdulillah, keras Bapak ya. Iya. Nah, kalau di dalam menyampaikan kebaikan itu saudara, kita bertahap, yang paling penting saja dulu. Iya. Tiba-tiba kita langsung bilang, saya ini sekarang begini. Nanti orang seakan-akan ini kita masuk golongan. Kan ahli sunnah itu bukan golongan. Bukan kelompok. Kalau kamu berpegang dengan Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para sahabat. Karena Nabi mengisyaratkan apa yang saya pegang dan sahabatku. Berarti kalau kamu pegang seperti yang Nabi pegang dan para sahabat pegang, walaupun kamu sendiri, kamu dibilang ahlus sunnah. Dipahamkan? Jadi ini nanti orang kira, boy kelompok apa dia masuki? Boy sudah kelompok salafi, boy bahaya itu, virus bahaya itu. Kan begitu saudara, jangan. Ya, kalau kita punya teman yang 99% ya adalah ahli bidah atau orang awam, lebih baik kita kasih mereka amalan-amalan mereka tidak tahu. Daripada kita bilang begini, beginilah ahli sunnah. Ya, lebih baik kita status, story yang bermanfaat bagi orang awam atau ahli bid'ah tadi. Lebih bagus begitu. Ya, status ayat-ayat terkait dengan cinta Allah, cinta Rasul. Setelah itu kan nanti wajibnya ikut Rasul. Nggak usah bilang ahli bid'ah itu. Nggak usah. Kan kalau sunnah hidup, bid'ah mati. Itu otomatis itu. Iya. Ketika ilmu tersebar di masyarakat, dipastikan bid'ah hilang. Tanpa dikasih tahu.
Iya, kan begitu lawannya. Ketika tersebar tauhid, maka akan hilang syirik. Akan hilang syirik. Walaupun kita tidak singgung. Tapi orang kalau kenal tauhid, pasti tidak syirik. Begitu, wallahualam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Kita bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Ustaz, ada orang zaman sekarang yang bisa melihat Rasulullah? Seperti ada Rasulullah hadir di majelisnya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat. Tapi di mimpi. Tidak dilihat di dunia nyata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani faqad ra'ani." Ya, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Bukan di dunia nyata. Bukan di dunia nyata maksudnya saat sadar. Enggak. Kalau ada orang bilang tiba-tiba dia bolaki matanya. Wih, lihat jangan ganggu lihat Nabi. Dusta. Pastikan pendusta itu dajjal, pendusta. Berdusta atas nama Nabi. Iya. Orang itu bisa melihat Nabi dalam mimpi. Dalam mimpi itu pun kalau dia baca ayat kursi. Kalau dia tidak baca ayat kursi, yang dia lihat setan. Terus dia lihat Nabi itu mengajak kepada kebaikan. Bukan mengajak kepada hal-hal yang tidak benar. Iya. Dan perlu juga kalau orang melihat Nabi, perlu juga dia baca dulu ciri-ciri Nabi. Jangan sampai dia bilang lihat Nabi padahal setan yang dia lihat. Itu dia semuanya harus berhati-hati. Memang banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan melihat beliau dan memang beliau bisa dilihat, tapi dalam mimpi. Seperti hadis yang kami isyaratkan tadi, itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat di dalam mimpi, bukan dilihat saat hidup. Karena memang kita bisa perhatikan baik-baik hadis Bukhari. Ini supaya jelas deh, supaya jelas. Karena banyak orang di sana mengaku lihat Nabi, bahkan saat dia berceramah. Ini hadis Bukhari di nomor 6993. Iya. Man ra'ani fil manam. Jelas sekali. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah wala yatamatsalu asyaitanu bi. Ya. Kata Nabi, siapa yang melihat saya ketika dia tidur, yaitu dia mimpi melihat Nabi ketika tidur, maka kata Nabi SAW, fasayaroni fil yaqadah, maka dia akan melihat saya dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Iya, siapa yang melihat saya dalam tidur, maka dia akan melihat saya dalam keadaan sadar. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Di dalam, kalau Bukhari kan hanya seperti itu. Iya, dalam Bukhari seperti itu. Yang paling bagus dalam memahami hadis adalah jam'ut turuq. Mengumpulkan jalur hadis. Maka kita lihat di lafaz Muslim. Di lafaz Muslim. Lebih jelas. Sahabat yang sama, Abu Hurairah. Di nomor kelima Muslim, beliau kan banyak mengumpulkan jalur, beda Bukhari. Kalau Muslim banyak sanad dalam satu hadis. Banyak sanad dalam satu hadis. Syawahid dan mutaba'anya. Jadi hadis yang sama Abu Hurairah di Muslim, ada di nomor 2266, 2267. Ini kita perlu tahu hadis-hadis begini karena banyak pendusta di sana. Mengaku lihat Nabi di saat sadar. Nabi bersabda sama awalnya. Man ro'ani fil manam. Fasayaroni fil yaqadah. Siapa yang melihat saya dalam keadaan dalam waktu tidur, maka dia akan melihat saya di waktu sadar. Itu lafaz persis Bukhari. Berarti lafaz itu muttafaqun alaih. Setelah itu Muslim datang penjelasan.
Awwala ka'annama ra'ani fil yaqadah. Atau seakan-akan melihat saya ketika sadar. Jadi bukan melihat Nabi ketika sadar. Tiba-tiba kita bolaki mata begitu. Wih, Nabi lewat di hadapanku. Enggak, setan itu lewat di hadapanmu. Iya. Karena siapa yang melihat Nabi dalam keadaan tidur, maka seakan-akan dia melihat saya dalam keadaan sadar. Artinya kita tidur seperti sadar. Itu maksudnya. Tetap di tidur. Tapi menunjukkan benarnya kita lihat Nabi. Seakan-akan kita seperti melihat Nabi saat sadar. Ingat lafadznya. Ka'annama. Seakan-akan. Kan seperti lafadz melihat Allah. Antabudallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tidak bisa dilihat Allah di dunia ini. Di dunia nyata. Nabi Musa saja meminta untuk melihat Allah. Tidak bisa. Allah bilang coba lihat di gunung. Lihat gunung. Kalau tetap di tempatnya maka kamu akan melihat saya. Tapi gunung kan meletus. Musa pingsan. Kan begitu. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Demikian pula Nabi SAW. Ketika beliau sudah meninggal, tidak bisa lagi kita lihat saat kita sadar. Tapi melihat saat tidur, bisa. Nabi SAW mengatakan itu. Bahwa kita akan melihat Nabi saat tidur. Dan banyak hadits yang semisal dengan ini. Wallahualam. Barakallahu fiik, Ustaz. Bismillah. Ustaz, ada seseorang, kakakku, lebih pentingkan kerjanya daripada sholat. Bisakah dikasih paham, Ustaz? Barakallahu fikum. Kasih paham. Sangat bisa, kasih paham saja. Iya, sampaikan kepada dia bahwa sholat itu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh. Iya. Dan siapa yang menjaga sholatnya itu dijamin surga. Kasih paham saja. Kasih paham saja. Sholat itu kewajiban dari Allah. Sholat itu rukun Islam. Kalau kita tidak sholat, kita bukan muslim. Kasih paham saja. Iya, bahwa sholat itu nantilah, itulah yang ditanyakan nanti pada hari kiamat. Sholat itu, itulah yang ditanyakan pada hari kiamat pertama sekali. Bukan pekerjaan yang kamu kerja sekarang. Kamu kerja itu supaya bisa beribadah kepada Allah. Bukan, ya kamu kerja supaya kamu tinggalkan ibadah kepada Allah. Kita kasih paham saja. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ada beberapa amalan yang jika dilakukan maka Allah Ta'ala akan meridhoi pelakunya. Apa makna ridho di sini, Ustaz? Barakallahu fikum. Makna ridho barakallahu fikum. Ridho. Iya, kita bertanya begitu. Jangan-jangan kita terpengaruh dengan pendapat Asy'ariyah yang terjemahkan ridho ke pahala. Iya kan? Itu hanya orang Asy'ariyah. Ya ridho. Kalau Allah bilang ridho, berarti Allah ridho. Kalau Nabi bilang ridho, berarti Allah ridho, punya sifat ridho. Kita tetapkan sebagaimana datangnya, tidak boleh kita palingkan maknanya ke makna lain. Kalau Allah bilang Allah ridho, maka kita bilang Allah ridho. Allah ridho. Enggak usah diartikan yang lain. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, bisa dijelaskan ulang tentang kapan mengangkat jari telunjuk saat bertasyahud? Apakah ketika tahiyat, membaca kalimat syahadat atau saat membaca la ilaha illallah? Soalnya saya pernah dengar dari salah seorang ulama kita bahwa berisyarat dengan telunjuk saat ucapan la ilaha illallah, dan hal ini berbeda dengan yang sering ana lihat. Kan pembahasan itu berputar pada hadits Ibnu Umar. Kan lafadznya Nabi SAW adalah idza tasyahada wadu ayadahul yusra ala fakidhil yusra wa yadahul yumna ala fakidhil yumna wa asyara bis sababah. Itu kan haditsnya. Nabi SAW apabila duduk tasyahud, beliau letakkan tangan kiri di paha kiri, tangan kanan di paha kanan, dan berisyarat dengan jari telunjuk.
dan berisyarat dengan jari telunjuk. Ini kan lafaznya kalau duduk tasyahud. Berarti kalau duduk tasyahud berisyarat. Bukan saat bersyahadat. Bukan saat la ilaha illallah. Bukan. Idza tasyahada. Jika bertasyahud. Jika bertasyahud. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada ikhwah. Silakan. Bismillah. Afwan Ustaz. Apakah wuduk kita batal apabila mengusap khuf lalu kita lepas khufnya? Batal. Mengusap di atas sepatu atau kaos kaki itu kalau kita mau sholat dengan menggunakannya. Kapan kita usap baru sebentar kita masuk masjid kita buka, batal wudhunya. Jadi kalau kita usap di atas sepatu, kita harus sholat dengan menggunakan sepatu. Kalau kita usap di atas kaos kaki, berarti kita sholat dengan menggunakan kaos kaki. Kapan kita masuk masjid dan kita buka, batal wudhu. Batal wudhunya. Wallahu a'lam. Kedua Ustaz, sudah benar mika ini Ustaz kalau babi itu tidak najis karena tidak ada dalilnya Ustaz. Istishabul hal. Babi tidak najis karena tidak ada dalilnya. Tapi haram kan? Iya. Haram. Kalau haram, haram. Tidak najis, diperselisihkan. Diperselisihkan. Ada yang berpendapat tidak najis. Karena Nabi hanya menyebutkan jilatan anjing. Ada juga yang berpendapat najis. Karena dikiaskan pada anjing. Anjing saja najis, apalagi babi. Yang aglab. Yang lebih daripada anjing. Ada berpendapat seperti itu. Tapi di antara ada yang menguatkan seperti yang tadi istishabul hal asal adalah tidak najis kecuali yang diterangkan najisnya. Allah Allah. Terakhir Ustaz, titipan. Apakah bacaan Al-Fatihah kita katanya sampai kepada mayat yang dibacakan Ustaz? Karena katanya di kampungnya sering diadakan 40 hari katanya. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk menunjukkan sampai kita butuh dalil dari Nabi. Karena sepakat sedekah atas nama mayat sampai. Tapi apakah membacakan Quran atas nama mayat sampai kepadanya? Wallahualam, karena Nabi tidak pernah mengirimkan Al-Fatihah untuk istrinya, Khadijah. Kalau sedekah atas nama Khadijah, iya. Tapi mengirimkan Al-Fatihah, Nabi mengajak, ayo Al-Fatihah dulu terhadap Khadijah. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah dinukil dari Nabi. Dan para sahabat tidak pernah mengirim Al-Fatihah untuk yang karib kerabat mereka yang sudah meninggal. Tidak, jadi kita butuh dalil. Kalau itu adalah menyatakan sampai atau tidak, itu kan perkara gaib. Kita butuh wahyu dari Allah. Kalau sedekah, iya, disepakati karena dalilnya banyak. Adapun Al-Fatihah, wallahualam, karena tidak ada dalil. Barakallahu fiikum Ustaz. Masih ada? Jika tidak ada, kami kembali bacakan Saya kira jika tidak ada kami tutup. Bismillah. Apakah boleh menutup mata ketika sholat dan berdoa supaya agar kita lebih khusyuk? Boleh kah Ustaz? Kalau boleh, ya, wallahualam ya, boleh atau tidak. Karena Nabi kalau sholat buka mata. Nabi kalau sholat lihat ke depan. Belum lihat ke kiblat. Belum waktu sholat di rumah melihat ke tirainya Aisyah. Sehingga waktu itu sampai mengganggu beliau tirai itu. Gambarnya. Ketika sholat di masjid, belum lihat ke kiblat, tembok
masjid. Sampai beliau melihat di depannya tergambar kepada beliau surga dan neraka. Itu menunjukkan beliau buka mata. Beliau buka mata. Dan boleh tutup mata jika di depan ada yang mengganggu. Tapi sunnahnya sholat itu buka mata. Tidak menutup mata. Wallahualam. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz. Ketika tahiyat, apakah pandangan ke tangan atau ke tempat sujud? Ketika tahiyat, pandangan sahih dari Nabi SAW ke jari telunjuk. Pandangan ke jari telunjuk. Itu ketika tahiyat. Ketika tahiyat. Adapun selain tahiyat, maka pandangan ke depan. Ke kiblat. Bukan ke tempat sujud. Karena tidak ada hadis yang sahih, pandangan itu ke tempat sujud. Orang-orang Syafi'iyah mengatakan sunnah ke tempat sujud dengan dalil lebih khusyuk. Lebih khusyuk kita ke arah pandangan tempat sujud. Adapun dalil secara nas dari Nabi tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih, wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Izin bertanya, bagaimana hukumnya pergi ke acara pengantin keluarga yang ada elektronnya? Kita wajib menjawab undangan kalau tidak ada maksiat di dalamnya. Kalau ada maksiat di dalamnya, tidak boleh kita hadir. Kecuali untuk mengingkari maksiat itu. Kita ke sana, kita bubarkan elektronnya. Bubar kau, tidak perlu ini. Ke sana, kita berkuasa begitu. Kita usir itu pemain elektronnya dan kita bayar. Ya, sudah kita bayar ya karena sudah diundang. Itu masalah lain. Itu masalah lain. Iya, tapi kalau kita ke sana tidak untuk itu, maka kita enggak. Kita enggak ikut. Ya, enggak boleh orang beriman tidak boleh menyaksikan kedustaan. Hal-hal yang maksiat, wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, apakah wudu tanpa membaca tasmiyah itu tidak sah? Sah. Karena membaca tasmiyah sunnah wudu. Jadi sah, tidak berdosa. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah. Iya, wallahualam. Kami kembalikan kepada ikhwan yang hadir secara langsung. Ya, silakan. Bismillah, ada dua kasus ini Ustadz, tapi intinya di sini apakah kita bisa disebut berpartisipasi dalam perayaan bid'ah tersebut? Kasus pertama seperti ini. Ada teman dia parkir mobilnya di sebuah lapangan masjid. Dan memang sudah menjadi di situ, sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang punya mobil sekitar masjid itu biasa parkir mobilnya di lapangan itu. Nah, si pengurus masjid bilang mau adakan acara maulid, lapangan itu mau dipakai. Sehingga yang punya mobil bisa mungkin dulu dipindahkan, diparkir di tempat lain. Nah, apakah teman yang memindahkan mobilnya ini termasuk berta'awun dalam acara bid'ah tersebut? Nah, terus kasus kedua, ada sebuah acara maulid di lorong-lorong sebuah perumahan. Nah, kan biasanya acara maulid itu ada konsumsinya dan biasanya kan konsumsinya ini bertebaran menjadi sampah begitu. Ini teman dia tidak berpartisipasi, tidak hadir di acara tersebut, tetapi sampahnya ini masuk di daerah pekarangan rumahnya karena rumahnya berdekatan dengan kegiatan tersebut. Jika dia membersihkan sampah itu, apakah dia termasuk berpartisipasi atau bertahun dalam perayaan maulid tersebut, Ustaz? Tidak masuk. Dia pindahkan mobilnya tadi karena hanya lahan orang dia pakai. Disuruh pindahkan. Tidak masuk dalam tolong menolong. Sama juga dia membersihkan sampah. Dia bersihkan karena kotor. Bukan karena tolong menolong. Jadi tidak masuk dalam ta'awun. Dalam keburukan. Wallahualam. Terus pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada beberapa ahli yang memprediksi bahwasanya nanti di tahun 2030 itu akan terjadi krisis dan apalah sebagainya karena perkembangan teknologi dan apalah sebagainya. Sehingga menakut-nakuti anak muda, sehingga anak muda ini
cenderung lebih mempelajari ilmu teknologi kayak kecerdasan buatan dan lain sebagainya begitu ketimbang hadir di majelis ilmu. Dan ada yang kami dapati seperti itu. Dia bilang untuk masa depan ini karena sudah banyak ahli yang memperingatkan nanti di tahun 2030 akan terjadi begini, memprediksi masa depan begitu Ustaz. Apakah boleh kita memprediksi hal seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dilakukan besok Pak. Apalagi 2030. Allah bisa membalik sekarang ini menjadi malam. Kalau Allah kehendaki. Kenapa kita prediksi takut terhadap tahun 2030? Besok saja kita tidak tahu. Siapa tahu sebentar tidur tidak bangun lagi. Sibuk mempelajari teknologi supaya nanti ada krisis tahun 2030 kita tidak jatuh. Ternyata sibuk malam wafat. Subuh ada pengumuman masih innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Ubaid. Susah Pak. Iya, besok itu biarkan saja. Hari kita adalah hari ini, kita persiapkan hidup tak dengan baik. Besok punyanya Allah, bukan punyanya kita. Apalagi tahun 2030. Hal-hal yang seperti itu muncul karena anak muda tidak belajar agama. Tidak belajar agama. Kalau orang belajar agama itu tidak bersedih terhadap apa yang telah luput dan tidak takut terhadap apa yang akan datang. Orang yang beriman itu tidak takut masa depannya. Karena dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup pasti ada rezekinya. Mau krisis bagaimanapun ada rezekinya. Lihat corona kemarin, dia bilang ekonomi turun sekali ini harus. Apakah orang mati? Ya yang mati itu ya takdirnya, habis rezekinya. Yang belum habis rezekinya adalah hidup tetap. Walaupun corona, akan datang rezekinya ke rumahnya. Walaupun dia tidak keluar rumah. Iya, kita tidak sadar. Ada orang antar sembako ke rumah. Itu bagian rezeki. Saat corona kemarin. Jadi kalau kita tidak keluar, rezeki itu akan datang. Akan datang. Tidak. Kita orang beriman tidak takut terhadap masa depan, Pak. Wallahualam. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masih ada? Jika tidak ada, kami bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Dalam aplikasi Brimo, ada fitur transfer jadwal. Jika memanfaatkan fitur otomatis itu untuk sedekah Jumat rutin, bagaimana jika lupa berniat di hari itu Ustaz? Kalau kita sudah jadwalkan, dan nanti tinggal tersalurkan, itu sudah niat namanya. Itu sudah niat. Walaupun nanti saat otomatis tertransfer, kita tidak hadirkan, kita sudah niatkan itu waktu dijadwalkan. Sudah masuk dalam niat bersedekah. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana kita menyikapi orang yang lebih mementingkan perkara dunia sampai-sampai jual agama demi kerja di suatu perusahaan? Naudzubillah. Itu termasuk kehinaan. Kehinaan. Tidak boleh kita menjual agama untuk dunia. Karena kita, dalam kehidupan ini yang paling berharga untuk kita adalah hidayah. Agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan dunia. Dunia ini kalau pergi, tidak masalah. Tapi kalau agama pergi, itu bermasalah. Karena dunia ini paling kalau pergi kita hanya lapar dunia. Tidak bisa pakai yang orang pakai. Tidak bisa makan yang orang makan. Hanya begitu saja. Tapi kalau kita hilang agama, itu kita rugi dunia dan rugi akhirat. Kita rugi dunia dan rugi akhirat. Kita harus berhati-hati dari hal tersebut. Itu dikatakan oleh para ulama dalam golongan mudahana. Mudahana itu diharamkan. Ia menggunakan agama untuk mendapatkan dunia. Itu diharamkan. Bagaimana lagi menjual agama untuk dapat dunia? Naudzubillah. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya,
apakah ada dalil yang mengharamkan makanan yang masuk ke dalam perut dengan tangan kiri? Dalil? Tidak. Tidak ada. Kita cuma diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Iya, berdosa orang makan dengan tangan kiri. Makanan yang halal, yang orang makan dengan tangan kiri tetap halal, cuman dia berdosa. Cuman dia berdosa. Yang penting makanan yang dia makan halal. Karena kalau makanan yang haram, mau makan pakai tangan kanan pun tetap berdosa. Jadi ini harus dipahami bahwa makan dengan tangan kanan diperintahkan, wajib. Memakan dengan tangan kiri adalah diharamkan, berdosa. Cuman kalau dia makan yang halal, tetap halal makanannya. Cuman yang dia lakukan itu dosa. Yang dia lakukan itu dosa. Jadi makan dengan tangan kiri tidak merubah makanan halal menjadi haram. Cuman merubah dari ketaatan menjadi dosa. Seharusnya kalau dia makan dengan tangan kanan itu taat, ibadah kepada Allah, dia ubah dengan tangan kiri. Maka dia berdosa dengan itu. Wallahualam. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz. Saya pernah dengar bahwa membaca tasmiyah dalam kamar mandi yang tidak ada klosetnya itu boleh. Apakah itu benar dan ada dalilnya? Iya, kamar mandi yang tidak ada klosetnya kan kita dilarang berzikir kepada Allah di tempat buang air. Di tempat buang air. Jadi kalau tidak ada klosetnya dan kita tidak buang air di situ, itu syaratnya. Cuman dipakai mandi, tidak dipakai kencing. Kan di sana ada juga orang tidak ada klosetnya tapi tidak pakai kencing. Dia tidak pakai buang air besar. Cuma dilarang buang air besar. Kencing boleh. Karena mengalir dengan air. Tidak boleh juga di situ. Tapi ada kan orang kadang buat ruangan untuk buang air, ruangan untuk mandi. Maka di situ boleh baca bismillah. Boleh baca bismillah. Ya, wallahualam. Barakallahu fiik, Ustaz. Kami kembalikan ke ikhwah. Ada? Ya, silakan. Bismillah, Ustadz, ini yang sering terjadi tentang hablum minallah dan hablum minannas. Jadi ada orang yang hablum minallahnya luar biasa, tapi hablum minannasnya biasa-biasa saja. Dan sebaliknya, ada orang yang hablum minallahnya biasa-biasa saja, tapi hablum minannasnya luar biasa. Yang mana lebih afdol ini, Ustadz? Tapi kalau dilihat di tengah masyarakat itu banyak sekali orang membandingkan, lebih bagus ini orang karena hablum minannasnya luar biasa daripada hablum minallahnya yang luar biasa. Jadi dia lebih pilih itu dan selalu membanding-bandingkan dan selalu jadi bahan cerita. Kalau orang yang hablum minallahnya itu luar biasa tapi hablum minannasnya biasa-biasa saja, itu selalu jadi bahan cerita bahwa kurang baik ini. Itu sering kami dengar itu di tengah masyarakat seperti itu, membanding-bandingkan. Sekian, Ustaz. Baik, Pak. Pertama, tidak boleh kita membanding-bandingkan begitu ya. Belum tentu. Ada orang hablum minannasnya sedikit, terus kita hukumi tidak baik. Tidak boleh. Ada di zaman Nabi diceritakan dalam hadits Abu Hurairah, seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa, bersedekah dengan sedikit, bil atwar, dengan potongan-potongan keju saja. Nabi berkata, ya min ahlil jannah, dia penduduk surga. Tidak boleh kita hukumi orang. Walaupun hablum minannasnya sedikit, ya itu yang dia mampu. Itu yang dia mampu. Belum tentu juga orang yang sedekah banyak langsung dia baik. Tidak. Ada juga di masa Nabi. Diceritakan kepada Nabi seorang perempuan sholat malam, sedekah dengan banyak. Tapi dia lisannya tidak dia jaga. Kata Nabi, penduduk neraka. Jangan hukumi orang. Jangan. Kita
apapun yang orang sedekahkan, alhamdulillah, itu yang dia mampu. Itu yang dia ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Dan kadang itu amalan kecil, besar karena niat. Jadi jangan hukumi hatinya orang dengan sedekah yang sedikit. Jangan. Kita tidak boleh begitu. Jelas kita perbaiki hubungan dengan Allah dan manusia dan tidak perlu pedulikan pembicaraan orang. Allah Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. 2 pertanyaan terakhir. Jika tidak ada, kami bacakan pertanyaan yang masuk. Ustadz, bagaimana kalau kita diundang walimah? Apakah wajib kita mengisi amplop dengan uang? Tidak wajib. Kalau mengisi amplop tidak wajib. Karena memang kita diundang bukan untuk mengisi amplop. Kita diundang adalah untuk makan. Menyaksikan nikmat orang menikah. Datang mendoakannya. Iya, adapun amplop itu tambahan. Ziyadatu khairin, tambahan kebaikan. Ya, dengan amplop dia bisa pergi bulan madu dengan bagus. Bahagia. Melihat amplop dimasukkan tambah bercahaya. Itu tambahan kebaikan. Bukan asal. Jadi kalau kita datang, jangan sampai kita tidak datang gara-gara tidak ada isi amplop. Enggak. Kita datang mendoakan sudah bagus. Sudah bagus. Dan orang juga yang mengundang, justru yang mendoakan bagus daripada yang datang amplop tapi hanya salaman tidak doa. Iya, karena amplop itu dihabiskan ya dengan makan jadi tai. Kan gitu. Kalau doa, bayangkan ada teman kita datang. Dia peluk kita, dia salaman dengan kita, dia katakan barakallahu lak. Semoga Allah memberkahimu. Wa baraka alaik. Semoga keberkahan Allah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mengumpulkan, menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Kalau terkabulkan ini, boy, kita tidak bisa kecuali mati. Kan begitu? Iya kan? Kita tidak bisa kecuali meninggal. Boy, ini lebih baik daripada karena amplop. Iya kan? Sebentar malam acara selesai jadi kuningan. Baunya sudah busuk. Kan begitu. Iya, lebih baik begitu. Alhamdulillah. Walaupun boleh seorang itu mengisi amplop. Mengisi amplop. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Bismillah, Ustaz. Sahkah wudu kita kalau kita wudu ditimbah? Kita celupkan maksudnya tangan ya. Ditimbah. Sah. Nabi kalau berwudu beliau ciduk air dari timbah. Kalau belum mandi junub, beliau ciduk air dari ember. Tidak apa-apa. Utsman ketika mencontohkan wudu Nabi, beliau ciduk air dari ember, dari timba. Abdullah bin Zaid ketika mencontohkan wudu Nabi, beliau ciduk air dari timba. Sah wudu dengan air tersebut, dengan cara tersebut, wallahualam. Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Ana wakilkan teman-teman. Berhasil hari ini, deh. Untuk misi pertama ini ya. Masya Allah tahu. Pendamping pertama ini coba-coba ini. Masya Allah. Gimana ini menurut nyantum nilainya ini? 1 dari 10? 1. Lumayan lah untuk pertama ya. Masya Allah tahu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiikum yang telah menjadi sebab atas tersampaikannya ilmu kepada kita. Dan ana meminta maaf atas pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Ana tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.